Dasar dia itu kan benar. Kalian itu kitabnya kan hanya Al-Quran yang firman Allah. Yang lain-lain kan bukan firman Allah, termasuk hadis. Dia menuntut supaya kalian menggunakan firman Allah yang tercatat di Al-Quran. Dia sepertinya percaya kepada Al-Quran. Kalau hadis dia tidak mau itu. Buku-buku lain dia tidak mau mengomentari. Tidak mau berterima dia. Hanya Al-Quran. Karena Al-Quran mengatakan firman Tuhan, kitab dari langit itu turun dari langit hanya Al-Quran, Taurat, Injil. Kalau hadis kan tidak. Itu saya pernah dengar omongannya. Kitab-kitab lain kan bukan. Itu tidak layak dijadikan kitab suci. Al-Quran sudah lengkap, sudah sempurna. Kenapa ada lagi hadis? Itu menurut dia. Iya kan? Saya berterima itu sama dia. Iya, Tuan Lamsen pasti terimalah, namanya orang sama-sama misinya, gimana sih? Pasti diterimalah. Anda sekarang mengatakan hadits itu bukan kitab suci. Nah, sedangkan tulisan-tulisan orang-orang yang kayak Lukas, Markus Anda sebut sebagai kitab suci. Sementara hadits itu jelas sanad matannya dari mana, siapa yang sampaikan kepada siapa, yang menyampaikan kepada siapa, siapa yang mendengarkan pertama kali dari Rasulullah, kemudian dari beliau pindah kemana, itu semua dijelasin di dalam hadis, dalam ilmu sanad, kritik sanad. Nah, kalau Lukas, kapan dia ketemu dengan Yesus? Ada. Siapa yang membuktikan bahwa pernah aku melihat Lukas bertemu dengan Yesus? Ada pernah berita seperti itu? Gak ada kan? Tapi Tuhan percaya bahwa tulisan Lukas itu adalah firman Tuhan. Iya kan? Nah, sementara yang menuliskan itu adalah Lukas. Tapi Anda katakan itu firman Tuhan. Berarti karena itu tulisan Lukas, itu perkataan Lukas, berarti yang Tuhan itu adalah Lukas. Jadi Tuhan harus pahami dengan baik. Jangankan kitab-kitab yang Anda imani sebagai kitab suci duduk sebagai firman Tuhan, duduk sebagai hadis aja, dia duduk sebagai hadis dhaif alias palsu, ya, lemah, maudhu, palsu. Itu yang perlu Tuan Lamsen pahami. Lalu kemudian dia mencari di Al-Quran Muhammad bin Abdullah. Nah, kedudukan Muhammad ini adalah sama seperti kedudukannya dengan Paulus, sama dengan Lukas, sama dengan Markus, dan seterusnya. Nah, Muhammad bin Abdullah itu nasabnya jelas sampai kepada Nabi Adam. Nasab Lukas sampai kemana? Kakeknya aja nggak ditahu. Siapa kakeknya Lukas? Nabi Lukas. Nabi Paulus kakeknya siapa? Bapaknya siapa? Nah, Tuhan pasti bingung untuk menjawabnya. Iya kan? Penulisan Al-Quran dengan Alkitab itu bertentangan, tidak sama. Saya lebih berterima penjelasan Muhammad Kaca daripada Anda. Bukan karena satu aliran. Bukan. Memang apa yang dikatakan itu tepat. Al-Quran berkata bahwa kitab yang turun dari langit itu hanya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kalau tafsir, kalau hadis, namanya itu tafsir buatan manusia. Hadis juga buatan manusia, menurut baca. Jadi itu tidak perlu dipercaya, itu bersalahan semua itu. Sedangkan Al-Quran ini sudah dijaga oleh Allah. Tidak bisa salah. Kalau tafsir kan gak dijaga Allah. Hadis juga gak dijaga oleh Allah. Itu kan buatan manusia, karangan manusia. Masalah Alkitab. Kalau Alkitab memang Tuhan tidak pilih-pilih siapa mau nuliskan Alkitab itu. Karena semua orang berdosa menulis Alkitab. Tidak ada orang yang benar. Tapi itulah Tuhan gunakan untuk menulis Alkitab. Tapi tulisannya benar. Itulah ajaibnya Alkitab itu. Beda itu ya, Jul. Sekarang Injil yang dimaksud oleh Al-Quran, yang diwahyukan oleh Allah, Injil yang mana Tuan Lamsen? Silakan dijawab. Kalau begitu Harry, Al-Quran itu jangan dikatakan sudah sempurna. Harus dijelaskan orang lagi.
diberi lagi tafsiran, diberi lagi penjelasan. Jangan dikatakan Al-Quran itu adalah penjelasan yang sempurna. Artinya belum sempurna. Jadi Pak Kaceh itu kan memegang kata-kata Al-Quran itu sendiri. Jadi tanpa ada tambahan-tambahan dari luar, penjelasan-penjelasan dari luar, Al-Quran itu sudah harusnya gampang dipahami dan dimengerti oleh manusia. Karena dia adalah penjelasan yang sempurna dan yang jelas. Jadi kalau ada lagi penjelasan dari luar, artinya orang-orang luar itu merasa dirinya lebih pintar daripada Allah. Merasa dirinya lebih bisa memberikan penjelasan yang jelas kepada manusia daripada Allah memberi penjelasan kepada manusia dengan jelas. Artinya Allah itu tidak bisa memberi penjelasan yang jelas kepada manusia. Makanya Muhammad Kaceh tidak mau menerima itu. Dia sangat menghormati Allah. Karena dia rasa Allah lebih pintar daripada manusia, memberikan penjelasan kepada manusia. Begitu, Heri. Coba Anda bandingkan dengan kitab Tuan Lamsen dengan Al-Quran. Ini dari segi kejelasan sebuah informasi tentang apa yang tertuang di dalam kitab Al-Quran dan juga kitab yang Tuhan anggap sebagai kitab suci. Ya toh, contoh misalnya, ketika Yesus mengatakan, satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang ada di surga. Pertanyaannya kemudian, ada berapa Allah menurut Yesus? Kalau Anda mengatakan satu, berarti Anda sudah salah. Karena Tuhan Anda ada 3. Kalau Anda mengatakan 3, Anda pun tetap salah. Kenapa? Karena Yesus mengatakan satu-satunya, hanya Allah yang ada di surga. Nah, kalau memang Anda beralaskan berdasarkan pernyataan Anda bahwa kalau Al-Quran itu penjelasan yang sempurna, maka tidak perlu dijelasin lagi, maka semuanya sudah sempurna. Anda ini lucu. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Tuhan. Nah, perkataan Tuhan dan perkataan manusia pasti berbeda. Kemampuan Tuhan dan kemampuan manusia pasti berbeda. Ilmu Tuhan daripada ilmu manusia pasti berbeda. Maka untuk mengetahui ilmu Tuhan yang sudah sempurna itu, maka manusia yang tidak sempurna ini ya mendapatkan penjabaran dari utusan Allah tentang apa yang Tuhan firmankan di dalam kalamnya. Pahami itu dengan baik, Tuan Lamsen Nyobahu. Layaknya saya mengutus orang kepada Tuan, ya, yang mana Tuan tidak mengerti bahasa Bugis. Maka saya mengutus orang yang bisa bahasa Batak, supaya bahasa Bugis yang saya sampaikan kepada Tuan Lamsen bisa dijelaskan oleh orang yang saya utus dalam bahasa Batak, supaya Anda bisa mengerti. Begitulah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Tidak bisa dimengerti oleh manusia, tetapi bisa dijelaskan oleh orang yang memahami daripada pemahaman ilmu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan Al-Quran. Maka Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabiyin, sebagai utusan Allah, menjabarkan apa yang tertuang di dalam kandungan kalamullah Al-Quran. Maka ada disebut sebagai hadits Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu Tuan Lamsen. Saya tidak tahu, karena semua umat muslim tidak menemukan Injil yang dimaksud Al-Quran, tidak menemukan Taurat yang dimaksud Al-Quran. Jadi kalau tidak ketemu, berarti Al-Quran itu beritanya bohong. Oh, tidak Tuan Lamsen. Injil yang dikatakan Al-Quran itu sudah ketemu. Apa itu? Ya, kitab yang Anda kitabkan sekarang. Gitu loh. Itu yang menurut Al-Quran. Ingat ya, ini yang menurut Al-Quran. Kitab yang disebut Injil adalah kitab yang Anda pegang sekarang. Kenapa Al-Quran mengatakan kitab yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Isa itu dirubah-rubah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Berarti Injil itu mana sekarang? Itu yang ada di tangan Tuhan, yang sudah bercampur aduk dengan
perubahan-perubahan antara firman Tuhan, sabda Yesus, dan perkataan manusia biasa. Dan itu pun hanya terjemahan. Terjawab kan? Nah, sekarang untuk membuktikan kebenaran Al-Quran itu, di dalam kitab Bapa, Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, pertanyaan saya, mana firman yang Yesus terima dari Allah? Mana? Tunjukkan. Ayo. Yesus kan ngaku, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Siapa mereka ini? Ya taruhlah, misalnya Lukas atau Markus. Nah, pertanyaan saya, yang mana firman Allah yang diterima oleh Yesus yang disampaikan kepada Lukas? Sementara Lukas tidak menerima penyampaian dari Yesus, melainkan menuliskan berdasarkan hasil penyelidikan. Itu yang pertama. Kedua, dikatakan dalam kitabmu, Yesus itu mengajarkan Injil. Ya, mengajar dan mengajarkan Injil, mengobati dan mengajarkan Injil kerajaan Allah. Pertanyaan saya, Injil yang diajarkan oleh Yesus itu Injil yang mana? Injil Lukas, Injil Markus, Matius, Yohanes, Petrus, atau apa? Atau surah-surah Paulus? Yang mana? Pasti Tuhan tidak bisa menunjukkan, bukan? Nah, berarti terjawab apa yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah, bahwa mereka gemar merubah-rubah firman Tuhan. Jadi Injil yang dimaksud oleh Al-Quran adalah Injil yang kamu pegang sekarang, yang sudah berubah-berubah. Nah, sekarang pertanyaan saya, Injil kerajaan Allah yang diajarkan oleh Yesus, itu yang mana Tuhan? Coba tunjukkan. Memang awalnya Al-Quran tidak membutuhkan orang otak yang dangkal. Beda dengan Alkitab, Tuhannya Alkitab. Tuhannya Alkitab itu orang otaknya dangkal apa segala macam itu Tuhan Alkitab hargai. Jadi Al-Quran itu, Allahnya itu tidak menghargai orang seperti saya. Ya. Kalau memang hanya garis besar saja dicatat di dalam Al-Quran, jangan dikatakan bahwa itu adalah penjelasan yang sempurna. Itu menurut Kace. Kalau sudah sempurna, tidak perlu ada penjelasan lain lagi. Kalau penjelasan sudah jelas, dijelaskan lagi, artinya itu penjelasan tidak jelas. Kan begitu, Heri, coba bayangkan. Allah mengatakan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna, sudah jelas kan. Tapi datang manusia merasa pintar lagi, lebih pintar daripada Allah. Dijelaskan lagi, itu artinya Al-Quran itu bukan penjelasan yang jelas. Ya, Pak Heri? Tidak begitu cara pandangnya, cara menelaah ayat itu, Tuan Lamsen. Anda salah. Al-Quran dikatakan sebagai penjelasan yang sempurna. Itu maksudnya bahwa Al-Quran itu meliputi seluruh apa yang menjadi aspek kehidupan manusia. Itu yang dimaksud ketika manusia bertanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan jual beli. Apakah Al-Quran menjelaskan tentang itu? Ya. Ketika manusia bertanya tentang riba, apakah Al-Quran menjelaskan? Ya. Ketika Al-Quran mengatakan tentang hukum waris, apakah Al-Quran menjelaskan? Ya. Ketika orang membahas tentang ketatanegaraan, apakah Al-Quran membahasnya? Ya. Ketika orang berbicara tentang hal-hal gaib, apakah Al-Quran menjelaskannya? Iya. Ketika orang bertanya tentang ilmu bumi, apakah Al-Quran menjelaskan? Iya. Ketika orang menanyakan tentang ilmu laut, apakah Al-Quran menjelaskan? Iya. Ketika orang menjelaskan tentang ilmu langit dan seterusnya, apakah Al-Quran menjelaskan? Iya. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran itu penjelasan yang sempurna. Gitu loh. Masalahnya sekarang, apakah Tuan Lamsen itu belajar Al-Quran atau tidak? Bagaimana mungkin Al-Quran bisa Anda akui sebagai penjelasan yang sempurna, sementara membacanya saja tidak? Contoh misalnya, kenapa orang bisa jadi profesor? Ya karena dia belajar. Nah, apakah dalam satu kelas semuanya bisa jadi profesor? Tidak. Kenapa? Karena sebagiannya itu tidak ada yang mau belajar, tidak belajar. Nah, apakah bukunya yang salah? Atau siapa yang salah? Sampai ada yang profesor, ada yang tidak profesor. Misalnya nih, saya satu kelas dengan
Pak Lamsen, kita sama-sama dikasih buku yang sama, buku matematika, fisika, kimia, dan seterusnya sama-sama. Tidak ada bedanya antara buku yang Bapak dikasih dengan yang dikasih kepada saya. Saya naik kelas, Bapak tinggal kelas. Nah, sekarang siapa yang bodoh? Bukunya atau Tuhan? Nah, kalau Anda waras, Anda akan mengatakan, ya saya, karena saya tidak belajar. Nah, karena Anda tidak belajar, sampai Anda tidak naik kelas, atau karena bukunya yang tidak sempurna, materi fisikanya di dalamnya. Tentu bukunya sudah sempurna, penjelasan bukunya sudah jelas, tetapi tuannya yang bodoh, tuannya yang tidak mau belajar, tuannya yang tidak bisa baca, maka tuan tidak naik kelas. Jangan bukunya yang disalahkan. Anda tidak naik kelas, jangan bukunya yang dirobek. Anda tidak bisa membaca Quran, jangan Qurannya yang disalahin. Anda tidak dapat penjelasan dari Al-Quran karena Anda tidak pernah bisa membaca Quran, jangan salahin Quran. Buktinya kami umat Islam paham Quran, bisa kami jelas dengan sejelas-jelasnya apa isi Al-Quran. Bahkan dari Al-Quran kami bisa mematahkan iman Anda. Ya, Al-Quran bisa membuka segala aspek yang ada dalam kehidupan manusia. Al-Quran bisa membuka bagaimana orang bisa menemukan hal-hal yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Itu Al-Quran, membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah penjelasan yang sempurna. Anda kemudian tidak mendapatkan penjelasan yang sempurna, ya karena Anda membacanya pun tidak bisa, kan gitu. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang merupakan isinya penjelasan yang sempurna. Andalah yang tidak sempurna otaknya dalam menerima penjelasan Al-Quran. Jangan dibalik, Tuan Lamsen. Oh, begitu. Artinya Allah tidak bisa memberi penjelasan yang jelas kepada manusia. Ya sudahlah kalau begitu. Harus dibantu dengan manusia Allah itu. Allah tidak bisa memberikan, Allah itu artinya tidak bisa memberikan informasi kepada manusia dengan jelas. Harus dibantu dengan manusia. Oke lah kalau begitu. Saya tarik omongan saya itu. Muhammad Kaci pun sudah salah paham kalau begitu ya. Sorry. Loh, jangan putus asa gitu, Tuan Lamsen. Jangan putus asa gitu. Sama ketika Anda mengatakan, Tuhan dilahirkan manusia, Tuhan dibentuk 9 bulan oleh manusia, Tuhan butuh seorang wanita bernama Maria untuk mengampuni, untuk menebus dosa manusia. Ayo. Dan Anda percaya kan? Nah, bagaimana kalau saya balik? Oh, ternyata Tuhanmu itu tidak bisa mengampuni dosa tanpa harus ada bantuan rahim Maria untuk dia menjadi manusia agar dia bunuh diri menebus dosa manusia. Gimana? Anda terima enggak? Yang mana yang rasional dan mana yang irasional menurut Anda? Ingat Tuan Lamsen, yang membedakan Tuan Lamsen dengan monyet, ya, bukan dari wajahnya, tetapi yang membedakan adalah isi kepalanya. Pada diri Anda, Allah berikan akal. Monyet tidak diberikan akal. Meski muka sama, tapi akal yang membedakan. Antara manusia dengan monyet, fisik sama, tetapi akalnya yang membedakan. Itulah yang perangkat yang diberikan oleh Allah untuk kemudian bisa mengetahui isi Al-Quran. Al-Quran sempurna, tapi untuk mengetahui kesempurnaannya, manusia diberi akal. Apakah manusia itu menggunakan akalnya? Tujuannya pasti akan masuk ke dalam surga. Kalau manusia itu tidak menggunakan akalnya, pasti tujuannya adalah neraka. Sekarang siapa yang salah? Tuhan dikasih akal, saya dikasih akal. Saya bisa menemukan kebenaran Al-Quran, Tuhan tidak bisa menemukan kebenaran Al-Quran. Kenapa? Hati Anda membatu, akal Anda tertutup. Kan gitu. Nah, Anda menyalah-nyalahkan Allah karena Anda tidak memahami Al-Quran. Sama, Anda menyalahkan guru fisika karena otak Anda tidak bisa memahami ilmu fisika yang ada di dalam kitab, yang di dalam buku yang menjadi buku pelajaran Tuhan. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh umat manusia. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran itu adalah cahaya bagi mereka yang ingin belajar. Nah, sekarang Anda tidak bertakwa, Anda tidak belajar, ya. Anda tidak berpikir, afala tatafakkarun, afala ta'qilun.
Anda sudah diberi akal, tapi Anda tidak menggunakan akal. Siapa yang salah? Allah. Tentu Anda kan? Kalau nanti ditanyai, Lamsen, kenapa kamu tidak mau mengakui Rasulullah Muhammad SAW itu sebagai Rasulullah? Kenapa kau tidak mengakui Al-Quran itu sebagai kalamullah? Kenapa kau tidak mengakui aku sebagai Tuhanmu? Apa yang Tuan Lamsen katakan? Ya karena saya tidak paham Al-Quran. Kenapa Zulkifli bisa paham? Kenapa kamu tidak bisa paham? Oh, karena apa? Karena Zulkifli punya akal, kamu tidak punya akal. Kan sama, malah makananmu jauh lebih sempurna. Zulkifli nggak makan babi, kamu makan babi. Zulkifli nggak minum alkohol, kau minum alkohol. Kau lebih sempurna, malah kau lebih hebat karena menuhankan manusia. Zulkifli menuhankan esensi yang tidak dapat dilihatnya. Tetapi dia yakini dengan sepenuh hati bahwa Tuhan yang disembah itu ada, meski dia tidak melihatnya. Kamu Tuhanmu udah ditampar, udah diseret, udah dibunuh, kamu masih juga tidak tahu yang mana yang benar, mana yang salah. Nah, jadi Tuan Lamsen, ya, kalau Anda berkata seperti itu, maka saya balikkan kepada Anda. Tuhan Anda tidak bisa mengampuni dosa manusia tanpa bantuan seorang wanita untuk membentuk 9 bulan di rahimnya, melahirkan, menceboki, menetein, kemudian dia bisa bunuh diri dan menjadi Tuhan menebus dosanya orang-orang Kristen. Sadarlah Tuan Lamsen. Oke, sahabat sekalian, karena Tuan Lamsen juga sudah pamit tanpa mau menyelesaikan materi ini, yang pastinya Tuan Lamsen itu berpikir bahwa kesempurnaan Al-Quran itu dilihat daripada begitu orang membacanya lantas kemudian bisa dipahami, dan keputusasaannya karena Al-Quran itu masih menyisahkan, ya, original teksnya, sehingga sebenarnya ketidaktahuannya terhadap Al-Quran itu bukan oleh karena harus dia itu memahaminya dengan menggunakan original teks. Itu hanya alasan aja. Sebenarnya itu adalah rasa cemburu, ya, iri terhadap kitab suci Al-Quran karena masih menyimpan original teks. Dibandingkan kitabnya itu tidak ada original teksnya lagi, sehingga menjadikan dia histeris dan mengatakan andai saja Al-Quran itu betul adalah penjelasan yang sempurna, penjelasan yang nyata, yang sejelas-jelasnya, maka manusia tidak perlu lagi untuk menafsirkan, manusia tidak perlu lagi untuk menerjemahkan, manusia tidak perlu lagi untuk memahami ilmu-ilmu yang digunakan untuk mengetahui Al-Quran. Padahal kesemua itu bukan disebabkan karena dia membaca Quran lantas tidak memahami, melainkan karena kebutaannya terhadap Al-Quran dan kecemburuannya terhadap Al-Quran, karena kalamullah itu adalah firman Allah yang begitu sempurna, ya. Itulah cerminan daripada kebenaran Al-Quran itu sebagai firman Allah. Jangankan mengkaji isinya, melihat secara kasat mata saja, belum menyentuh Quran, itu sudah membangkitkan rasa ketidaksenangan orang-orang yang iri terhadap Quran. Jadi ketika Tuan Lamsen Waho mengatakan Al-Quran salah karena telah mengatakan Al-Quran itu penjelasan yang sempurna, terbukti karena saya tidak mendapatkan penjelasan, bukan karena dia sudah mempelajari Al-Quran lantas dia tidak mengetahui, melainkan memang dia tidak pernah belajar Quran. Dia nggak mau, karena memang sudah tertutup hatinya. Ya, Al-Quran itu disebut sebagai penjelasan yang sempurna bagi orang-orang yang mau berilmu, mau mencari kebenaran, mau mencari keselamatan. Seperti itu adanya. Saya kira sudah sampai di sini ya para sahabat sekalian. Karena Pendeta Lamsen juga udah pamit, ya. Meskipun video ini konten ini singkat, paling tidak kita bisa memahami bahwa kalam Allah itu karena dia adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan manusia, maka tentu kita menggunakan ilmu untuk mengetahuinya. Sama ketika kita ke Inggris atau kita ke Amerika, karena kita tidak mengetahui bahasa Inggris,
maka kita harus betul-betul memahami bahasa Inggris, atau paling tidak kita bisa sedikit memahami bahasa Inggris agar kita tidak kesasar. Nah, sama dengan Al-Quran. Agar kita bisa mengetahui apa yang dimaksud daripada kalamullah, maka kita harus sedikit mengetahui tentang Al-Quran. Seperti itu para sahabat sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan.